Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun dan kapanpun audiens berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Aldra Fesatriansyah dari kelas 12.7, untuk mempersembahkan atau mempresentasikan dan menjelaskan mengenai 5 soal dari kaidah pencacahan dan peluang untuk perbaikan nilai dari STS Matematika Wajib. Oke, jadi di sini saya akan mengerjakan 5 buah soal yang memiliki difficulty dari medium sampai high. Yang dimana di sini kita akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaiannya secara runtut dan jelas. Maupun memakai cara yang lebih gampang mungkin ya di sini. Jadi kita akan menyelesaikan 5 soal itu sebagai bentuk untuk perbaikan dari nilai STS. Mungkin sekian. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bye bye. Baik, untuk soal yang pertama, di sini saya mengambil soal 20 atau nomor 20 dari runtutan soal 25 soal yang diberikan oleh Bu Bias. Jadi di sini soalnya tertera sebuah dadu seimbang dan sekeping uang logam dilempar secara bersama-sama sebanyak 1 kali. Peluang munculnya bilangan prima pada dadu dan gambar pada uang logam ialah. Nah, di sini jadi case-nya itu pertama ada sebuah dadu. Kemudian ada sekeping uang logam, yang dimana uang logam ini pastikan antara yang satu sisinya itu ialah gambar atau enggak yang satunya lagi yang biasanya angka. Kemudian mereka ini dimana kejadiannya itu dilempar secara bersama-sama sebanyak 1 kali saja. Peluang munculnya bilangan prima pada dadu dan gambar pada uang logam ialah. Nah, di sini kita hitung dulu untuk sebuah peluang yang kita tahu kan itu kan pertama kan ada banyaknya kejadian dibagi dengan ruang sampel. Banyaknya kejadian yang diinginkan yaitu pertama, di sini ada sebuah dadu seimbang. Yang dimana dadu seimbang itu memiliki 6 muka atau 6 sisi. 6 sisi itu akan kita kalikan dengan 2 dari satu sisi uang logam yang gambar dan satu sisi uang logam yang angka, yang dimana 2. 6 kali 2 itu sama dengan 12. Kemudian kejadian yang diinginkan itu ada berapa sih sebenarnya? Coba kita lihat dulu. Yang pertama di sini NA-nya itu 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, 3 itu dari mana? Dia bilang yang diinginkan itu peluang munculnya bilangan prima pada dadu dan gambar pada uang logam. Oke. Jadi di sini kan kita hitung yang dadu dulu. Bilangan prima itu ada berapa aja sih? Bilangan prima ada 1 2 3 4 5 6. Di sini kan muka dadunya ada 1 2 3 4 5 6 ya. Kemudian yang bilangan prima yang mana aja, yaitu yang bilangan lebih dari satu yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri sama 1. Nah, di sini itu ada 2, 3 dan 5. Kalau 4 dan 6 kan 4 itu bisa dibagi 2, 6 itu bisa dibagi 3 ya. Jadi mereka bukan bilangan prima. Jadi di sini kejadian yang diinginkan hanya ada 3 dari dadu, 2, 3 dan 5. Jadi 3 kemungkinan. Kemudian 3 ini kita akan kalikan 1, yang dimana 1 ini merupakan dari gambar pada uang logam, yang dimana satunya gambar, satunya ialah angka. Oke, jadi kita dapat NA-nya itu 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi kita masukkan ke rumus peluang NPA sama dengan NA dibagi NS, yaitu 3/12, atau kita bisa kecilin lagi menjadi 1/4, yang dimana jawabannya itu adalah B. Oke, kita lanjut kemudian ke soal yang 21, nomor 21 di sini. Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 4 bola biru, dan 3 bola hijau. Semua bola dibedakan hanya menurut warna. Bola satu warna dianggap identik terhadap bola lain yang sama warnanya. Diambil 4 bola sekaligus tanpa pengembalian. Tentukan benar atau salah pernyataan sebagai berikut. Oke, kita tulis dulu di sini statementnya ya. Jadi statement yang pertama, banyak pilihan 4 bola tanpa urutan adalah kombinatorik dari 12/4. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat kasusnya ya. Jadi di sini ada sebuah kotak dan isinya itu adalah 5 bola merah, 3 bola hijau, dan 4 bola biru. Di sini dari pernyataan yang pertama, dia ingin tahu banyaknya pilihan 4 bola tanpa urutan adalah kombinatorik 12/4 atau bukan, atau 12C4. Oke, karena
dia bilang itu tanpa urutan, yang dimana memang dari awalnya itu dia bilang tuh bola satu warna dianggap identik terhadap bola lain yang sama warnanya, yang dimana dia itu tidak menganggap suatu bola yang sama warnanya itu berbeda dari yang lainnya. Jadi bola satu warna dianggap identik sehingga perhitungan melibatkan kombinasi. Jadi bukan memakai permutasi, kita memakai kombinasi. Jadi pernyataan satu itu 4 bola dari 12 bola. Langsung aja kita masukin rumus kombinasi, yaitu 12 kombinator keempat. Dimana 12 di sini tuh n-nya ya, n di sini, ini p, ini biasanya klasik tapi gitu ya. 12 itu dari ini, kita tulis saja ya, n c k. Berarti n c k itu sama dengan n set n min k set k. Oke, jadi make sense ya di sini rumusnya dari rumus kombinasi. N-nya itu kita naikin di sini di atas n faktorial, kemudian ini n min k faktorial, k-nya itu 4, 12 dikurang 4 sama dengan 8, kemudian dikali lagi sama k. Oke, jadi 12 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 4 faktorial. Jadi di sini cara cepatnya yang kita tahu kan 12 tuh di bawahnya ada 8 ya, ada 8 faktorial. Jadi kita bisa coretnya langsung 8 faktorialnya, jadi sisa 12 kali 11 kali 10 kali 9. Kita 12 nya kita bagi 4 itu sama dengan 3, 10 nya itu kita bagi 2 jadi 5, 9 bagi 3 itu 2, 10 kali 2 5 kali 2 itu kan 10, 10 kali 11 110, 110 dikali 3 sabar bentar, kayaknya ini 12 dibagi 4 tuh 3, 3 dikali 11 tuh 33, 33 dikali 5, 33 dikali 5 itu 175 dikali 2, 175 dikali 2, coba ya guys ya, 175 dikali 2 310, 12 kali 11 kali 10 kali 9 bagi 6 kali 4 itu 24. Oh enggak, benar, berarti benar. 12 bagi 4 tuh 3 kali 11 kan, 33 kita kaliin 5, 160, oh iya 165 ya, 165 dikali 9 bagi 3 3 ya, bukan 2 ya, benar. Sini kita lihat 12 kita bakal bagi dengan 4 tuh hasilnya 3 dikali 11 tuh 33 dikali 5 itu hasilnya 165 dikali 3 itu sama dengan 495 ya. Jadi sebenarnya nggak usah dicari sampai ini sih, soalnya pernyataannya kan cuman ini ya, itu rumusnya benar apa enggak. Oke, jadi pernyataan satu itu benar. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, dia bilang banyaknya urutan pengambilan jika urutan diperhatikan. Nah, di sini kita bisa highlight ya. Jika urutan diperhatikan, oke, jadi jika urutan diperhatikan, maka kita akan cenderung untuk memakai rumusnya permutasi. Jadi bukan kombinasi lagi ya. Kalau urutan tanpa urutan gini, itu maka kita bakal pakai kombinasi. Nah, kalau jika tanpa urutan, jika urutan diperhatikan, maka daripada kita menggunakan kombinasi, kita akan menggunakan permutasi instead kali ini ya. Oke, jadi kita lihat nih pernyataan 2 itu benar atau enggak ya guys ya. Kita lihat. Jika urutan diperhatikan, perhitungannya itu bakal permutasi, ya benar. Maka kan dari soalnya itu diambil 4 bola ya, diambil 4 bola sekaligus tanpa pengembalian. Oke, jadi tanpa pengembalian ini langsung semuanya diambil, nggak pakai ditaruh lagi gitu bola yang udah dapat. Nah, di sini kita lihat 4 bola dari 12 bola kan, jumlah dari total di sini tuh bolanya ada 12, maka kita bakal pakai permutasi 12 permutasi 4, dimana permutasi itu sistemnya tuh kurang lebih tuh kayak gini guys. Permutasi NPK pakai N sama K lagi ya, NPK sama dengan
n faktorial dibagi n min k faktorial. Oke, jadi di sini 12 permutasi 4 itu sama dengan 12 faktorial dibagi 12 dikurang 4 faktorial, hasilnya 8 faktorial. Maka 12 dikali 11 kali 10 kali 9 ya, 8 yang belakang faktorial ini langsung aja coret gitu kan. Nah, sebenarnya cara cepatnya tuh kayak gini guys untuk memakai permutasi ini. Memakai permutasi dengan cara cepat itu tinggal di sini di belakang permutasinya itu ada angka berapa? 4. Oke, jadi 12 kita hitung mundur sampai dia ada 4 jumlah angka kayak gini guys. Jadi 12 kali 11 kali 10 kali 9. Nah, di sini kan ini kan berarti ada 4 ya guys ya. Ini ada 4 jumlahnya. Itu cara cepatnya. Jadi 12 kali 11 kali 10 kali 9. Nah, kalau 13P3 gimana? Berarti 13 kali 12 kali 11 gitu. Kemudian nih aku juga punya cara cepat untuk kombinasi. Nah, sama kayak tadi permutasi, tapi tinggal bawahnya dibagi lagi sama 4 gitu guys. Jadi misalkan 12C4 berarti ini 12-nya kita hitung mundur sampai 4 kali lagi. Kemudian di bawahnya kita masih ada 4 faktorialnya gitu. Jadi 4 kali 3 kali 2 nya masih ada. Tuh bedanya kombinasi sama permutasi guys. Oke, jadi yang pernyataan 2 ini benar ya guys ya. Dia menggunakan permutasi, dia bilang di sini. 12 kali 11 kali 10 kali 9 itu kan sama aja 12 permutasi 4. Oke. Kemudian kita centangnya set. Oke. Kita lihat ke pernyataan yang ketiga. Banyaknya pilihan yang berisi 4 bola merah ialah 10. Oke. Jadi banyaknya pilihan yang berisi 4 bola merah ialah 10. Berarti kita hitung dari kombinasi 4 bola merahnya ini. Banyaknya pilihan itu 10 apa enggak? Coba kita lihat. Nah, di sini kita masuk ke pernyataan 3 di sini ya. Oke, kelihatan nggak? Oke. Di sini 4 bola merah dari 5 bola merah. Berarti kita pakai langsung aja nih 5 kombinasi 4 sama dengan ya yang pakai kita cara cepat tadi sebenarnya tinggal. Nah, ini nih kalau ada yang kayak gini nih gampang nih. 5C4 itu bakal sama kayak 5C1. Itu tuh kayak gini sistemnya. Jadi misalkan NCK berarti kan itu bisa sama aja kayak NC N dikurang K gitu. Gitu jadi NCK sama dengan NC N kurang K. Oke. Jadi sebenarnya ini sama aja guys. Kalau kita lihat 5 kombinasi 4 itu sama aja 5 kombinasi 1 karena emang udah ada ininya ya, udah kayak mau udah terbuktikan gitu. Tapi kalau untuk permutasi itu nggak sama. Kalau 12P4 tuh nggak sama kayak 12P8, beda guys. Ini cuma berlaku di kombinasinya doang. Coba aja kita hitung nih. 5C4 kita pakai cara cepat. 5 nya kita hitung 4 kali. 5 kali 4 kali 3 kali 2 itu berapa? 5 kali 4 itu 20 dikali 6 itu jadi 120. 120 dibagi 4 kali 3 12 kali 2 24. 120 bagi 24. Iya nggak ya? 4 kali 3 kali 2 24. 5 kali 4 kali 3 kali 2 110 bagi 4. 5 ya guys ya. Berapa tadi? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kelihatan? Oke, bagi 24. 5 ya guys ya. Nah, kalau 5C1 itu kan sama aja 5 faktorial dibagi 5 faktori 5 kurang 1 iya benar ya. 5 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial. Itu kan sama aja 4 faktorial di bawahnya ya guys ya. 5 kurang 1 kan 4 tuh. Nah, itu bakal sama aja kayak gini sebenarnya gitu. Ini bisa kita jadiin cara cepat gitu. Oke, tapi yang pernyataan 3 itu salah ya guys ya, karena dia bilang itu kan hasilnya kan 10 ya. Sedangkan kita dapetnya itu 5. Oke. Kita lanjut aja ke pernyataan yang keempat sebentar. Pernyataan yang keempat di sini.
Pernyataan yang keempat itu pilihan yang mengandung 3 warna. Oke, jadi dia bilang kan kalau di sini kan banyaknya pilihan yang mengandung ketiga warna. Minimal satu tiap warna adalah C52, C41, C31 tambah C51, C42, C31 tambah C51 kali C41 kali C32. Nah, di sini sebenarnya itu kita pakai ini guys. Ini nih sistemnya tuh kayak gini. Kita lihat dulu nih kan, karena satu bola itu yang warnanya sama itu identik, jadi kita bisa langsung yang kayak gini nih. Jika salah satunya itu yang dua bola itu kan dari 4 nih, kan ada 3 warna, 4 bola. Nah, salah satunya itu harus ada 2. Misalkan yang ada 2 itu merah, kita hitung nih berapa nih. Nah, habis itu yang kedua birunya ada 2, yang ketiga hijaunya ada 2 gitu. Langsung aja, nanti totalnya itu tinggal ditambahin aja guys. Oke, jadi kita hitung nih yang merahnya ada 2. Merahnya ada 2 itu kan sama aja 5 kombinatorik 2 ya guys ya. Soalnya tadi kan kita lihat nih jumlah bolanya ada berapa sih yang merah? 5 kan. Udah, di sini ada 2, ya udah 5 kombinasi 3. Langsung aja masukin, nanti dikali nih sama ini yang kan dia kan ini kan 4 bola sekaligus ya, kali-kali. Nah, di sini yang hijau udah berapa? Aduh, nggak kelihatan. Yang hijau udah berapa? Yang hijau udah 3. Berarti 3 kombinasi yang biru ya? Oke, salah. Yang biru ada 4 guys. Yang biru ada 4, berarti 4 kombinasi 1 karena diambil 1. Nah, hijau ada 3, ya udah masukin aja 3 kombinasi 1. Ini yang ke bawahnya bakal sama, nanti tinggal jumlah hasilnya benar guys. Oke, kemudian yang pernyataan 5. Yang pernyataan 5 itu ditanya apa? Yang pernyataan 5 dia bilang banyak pilihan yang tepat berisi 2 merah, 1 biru, 1 hijau adalah C52 dikali C41 dikali C31. Oke, berarti dia bilang ya, yang 2 merah itu kan tadi kan sebenarnya kita udah hitung nih di atasnya ya. Nih 5C2, 4C1, 3C1, bener gak? Sama gak? C52, C41, oke sama ya guys ya. Berarti ini benar, berarti itu yang jawabannya benar tuh pernyataan A, B, C salah, D sama E itu benar. Oke. Lanjut, kita sudah selesai nomor 21, kita lanjut ke nomor 22. Sebuah password terdiri atas 3 karakter berbeda, diambil dari huruf kapital, pernyataan lebih dari 1. Oke, jadi ini MCMA ya guys ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari soal aslinya itu bentar. Kalau soal aslinya itu nomor 22 tulisannya jika password harus diakhiri huruf vokal yang A ya, pernyataan yang A, I, A, E, I, O, U, maka banyaknya sama dengan P252 dikali 5. Oke. Jadi dia bilang tuh kalau passwordnya diakhiri huruf vokal, ini kan ada 3 karakter berbeda nih dari huruf kapital nih. Kalau akhirnya vokal itu banyaknya itu dia bilang permutasi 252 dikali 5. Berarti kan kalau permutasi 25,2 itu kan 25 permutasi 2, yang dimana kita pakai cara cepat 25 dikali 24 dikali 5 nih, ada 5 nya ya dibilang. Nah, oke, kita lihat nih, karena PW nya itu diakhiri vokal, kita kerjain dari belakang dulu. 5 nih, vokalnya kan ada, huruf vokal kan ada 5, A, I. Kalau ini di sini emang udah diterangin nih guys, ada A, E, I, O, U. Oke, itu jadi ada 5 kan, 5 huruf. Kita tulis aja langsung di belakangnya 5 huruf kan diakhiri. Nah, karena di sini udah kepake 1, kita langsung isi dari depan lagi, nggak apa-apa. Nah, di sini udah kepake 1, 5. Oke, jadi yang depannya udah kepake 1, 26 kan tadinya. Huruf kapital tuh alfabet 26. Dikurang 1 jadi 25. Nah, dikurang 1 lagi 24. Kenapa sih Bang dikurangi 1 terus? Karena dia bilang tuh 3 karakternya berbeda, nggak boleh sama. Kalau sama baru boleh 26, kalau 26 dikali 5 boleh gitu. Karena ini berbeda jadi nggak bisa. Oke, yang A itu pernyataannya benar. Kemudian yang B, jumlah PW. Oke, kalau dari soal hasilnya itu jumlah password adalah permutasi 263. Oke, jadi permutasi itu kan emang faktorial ya, 2. Jadi misalkan kalau 263 itu 26 ke belakang 3 kali itu dikurang 1 kan. Oke, jadi
karena dia langsung nih 2643 itu ya udah langsung bener aja ya kan. Emang kan dari prinsip yang kita lihat dari ini dari pernyataan A itu udah meyakinkan banget ya guys kalau B itu benar. Jadi jumlah password ya itu semuanya itu kan berarti kita langsung aja pakai semua huruf kapital yang ada gitu guys. Nah di sini pertama 26 nggak boleh beda satu dikurangin karena ini udah pakai 1, 25 kali lagi 24 udah bener guys. Ini jumlah PW nya ada ini hasilnya tuh berapa kalau kita mau pakai ini cara cepet kalkulator. 26 kali 25 kali 24. Oke, berarti totalnya ada 15.600 kombinasi huruf ya guys ya passwordnya ini. Padahal cuma 3 karakter tuh. Oke, kemudian yang C. Yang C itu kalau dari soal asli, jika password harus terdiri dari huruf konsonan saja, maka banyaknya 21 kali 20 kali 19. Oke, bener gak? Kita lihat nih, PW konsonan saja. Ya udah, langsung aja kalau konsonan doang nggak usah pakai vokal, vokalnya dikurangin. 26 kurang 5 nih, langsung nih 21 ya udah kita karena nggak boleh sama ya udah langsung aja. Dia bilang 21P3 benar. Kemudian yang D, jika PW diawali vokal sama aja kayak yang A tapi ini bedanya di depan nih. 5 pakai 1 25 24. Oke, 5 25 P2 pernyataannya benar. Kemudian yang D, jumlah PW sama dengan 26 pangkat 3 26 kali 26 kali 26 salah. Ini harusnya karakternya sama kalau kayak gini nih boleh. Nah karena karakter berbeda nggak boleh salah. Jadi jawaban yang benar tuh A, B, C, D. Oke, langsung nomor 23. Peluang kota A dan B hujan ialah 60% dikali dan 30% independen. Nah di sini kita lihat statementnya. Yang pertama, peluang tidak turun hujan di B itu lebih besar dari di A. Oke, langsung aja. Karena peluang hujan A sama dengan 60%, berarti peluang tidak hujannya A itu sama dengan 1 dikurang 60%. Hasilnya itu sama dengan 4/10 atau 40%. Oke, ini peluang A itu 40% tidak hujannya. Kalau yang tidak hujan di kota B itu ya udah 1 kurang 30% itu berapa? Soalnya 70% ya. Karena dia bilang peluang tidak turun hujan di B itu lebih besar dari di A, ya udah benar kan, 70 itu kan lebih besar dari 40. Oke, yang A benar. Kemudian yang kedua, B, peluang paling sedikit 1 dari 2 kota itu tidak hujan ialah 6/10. Karena ini kejadiannya independen, kita pakai rumus yang ini. Nah, nih. Oke, kita kali dulu nih kalau peluang dari keduanya hujan itu berapa? 0,18. Yaudah, karena kalau peluang keduanya hujan segini, salah satunya hujan, nah kita kurang untuk yang tidak hujan, langsung 1 min 0,18 jadi 0,82. 0,82 itu 82%. 82% itu bukan 6/10 jadi salah. Kemudian yang C, peluang kedua kota tidak hujan 10% lebihnya dari peluang kedua kota hujan. Nah di sini berarti kita harus cari selisih dari peluang yang keduanya itu tidak hujan sama peluang keduanya hujan. Oke, jadi kalau peluang keduanya itu tidak hujan itu ya udah kita kali 4/10 kali 7/10 jadi 28%. Oke, yang peluangnya dua-duanya hujan 6/10 kali 3% itu jadi 18/100 atau 18%, dimana 18% itu selisihnya dari 28 itu 10%. Yang benar berarti ya. Oke, lanjut kita nomor ke-24. Nomor 24 sini. Oke. Jadi di sini dia bilang 2 dadu dilempar undi secara bersamaan. Pilihan lebih dari 1 MCMA ya. Kalau 2 dadu dilempar secara undi itu kita bisa cari dulu ruang sampelnya dulu guys. Ruang sampelnya itu kan setiap mata dadu kan ada 6 ya, 6 sisi. Ya udah, karena ada 2, kita kali 6 lagi kuadrat, berarti 6 kuadrat jadi 36. Itu adalah ruang sampelnya. Nah, di sini kalau kita lihat dari soalnya ya. Pernyataan A, yang A, peluang munculnya mata dadu berjumlah 2 adalah 2/36. Oke, kita hitung dulu. Sum mata dadu 2 itu sama dengan peluangnya 2/36. Oke, karena yang jumlahnya 2 itu kan cuman ada jika salah satu dadunya itu 1 dan jika salah satunya itu 1 lagi, maka ini bakal salah guys nanti.
Berarti ini kan peluang yang banyaknya kejadian yang mungkin kan cuma satu nih, satu sama satu nih. Jadi 1/36 itu bukan 2/36, salah. Oke. Nah, kemudian yang B, pernyataan yang B. Peluang munculnya mata dadu 5 adalah 1/3. Sum MD sama dengan 5, PB sama dengan peluang B sama dengan 1/3. Oke, jadi di sini kita mau cari peluang munculnya mata dadu 5. Karena yang banyaknya kejadian yang jumlahnya itu 5, itu ada 2,3, 3,2, 4,1, 1,4. Ini kan ditambah hasilnya 5 semua nih ya. Karena ada 2 ya, 2 dadu kan. Nah, di sini tuh ada berapa kejadian sih? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Langsung aja bagi ruang sampelnya 36, 4/36. 1/9. Kalau dari soal kan dia bilang 1/3, berarti yang B salah. Oke, kemudian yang C. Peluang muncul mata dadu kembar adalah 6/12. Oke, mata dadu kembar tuh ada berapa? Langsung aja 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 sama 6, 6. Berarti itu kejadiannya ada 6. 6 langsung kita bagi sama ruang sampel, jadinya 1/7. Jadi salah guys. Jadi hasilnya itu bukan 1/7, bukan 6/12, tapi 1/7. Kemudian yang D nih, dia bilang peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau bernomor sama adalah 8/36. Dia bilang jumlah mata dadunya 3 atau yang kembar gitu kan, peluangnya sama dengan 8/36. Kalau ada kata atau itu kan berarti tinggal ditambah guys kejadiannya. Jadi dia nggak satu, kalau satu itu bakal dan. Nah, kalau atau itu berarti ya bisa yang ini atau nggak bisa yang ini kan, maka kita tambah nanti. Oke. Nah, di sini tuh yang mata dadunya jumlahnya 3 ada berapa? Jadi kalau 3 kan ada 2, 1 sama 1, 2 kan. Nah, yang satu yang dadu 1 itu 2, yang dadu 2-nya lagi itu 1, atau enggak yang dadu satunya 1, yang dadu 2-nya itu 2. Kayak bingung nggak itu kayak gitu? Kayak jadi gini guys. Misalkan ada dadu nih. Ini dadu 1 nih. Ini dadu 1. Ini dadu 2. Oke, ini dadu 1, ini dadu 2. Oke. Nah, misalkan yang satu kejadiannya itu kan ternyata munculnya 1 nih mata dadunya, kemudian yang kedua itu 2. Itu kan nggak sama kayak kalau yang dadu 1 itu 2 dan dadu yang kedua itu 1. Oke, jadi ini 2 kejadian yang berbeda guys. Oke. Nah, yaudah tinggal kita langsung aja nih kita tambah nih ya. 21, 1, 2 nih. Oke, ini kan yang mata dadu jumlahnya 3. Sama yang kembar tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 tambah 2, 8 tuh jadinya. ND-nya sama dengan 8 kejadiannya. 8/36. Nah, tadi kan dari yang soalnya itu kan 8/36. Berarti benar nggak? Benar. Oke. Jadi yang D itu benar. Nah, yang E nih gampang. Ruang sampelnya 36. Oke, langsung aja benar. Karena ya ini kita tadi awal udah nyari ya guys ya. Oke, jadi yang nomor 24 MCMA-nya itu yang benar cuma D sama E. Kita lanjut lagi. Yang nomor 25 guys. Nomor 25. 3 peserta didik, Ali, Tifa, dan Zidan melakukan tes matematika. Peluang lulusnya berturut-turut ialah 3/5, 2/3, dan setengah MCMA. Oke, ini kok dia bisa tahu ya peluang lulusnya segitu? Mungkin dia emang udah melakukan kalkulasi ya guys ya. Jadinya mungkin ya emang ini ceritanya aja ya. Oke, jadi kita udah tahu nih peluang lulusnya. Oke, nanti kita bisa cari peluang tidak lulusnya. 1 per peluang lulus. Oke, 1 kurang peluang lulus. Ya benar. Oke, jadi kita lihat nih pernyataan 1 yang nomor 25 itu, peluang hanya Zidan saja yang tidak lulus adalah 6/30. Benar gak nih? Oke. Kalau peluang hanya Zidan tidak lulus tuh kan berarti kan kita tinggal kaliin nih ya. Kita tinggal kaliin yang lulus, terus Zidannya kita tidak lulusin yang peluangnya kita kali. Nah, karena kita udah cari nih peluang lulus dari si Ali kan 35. Jadi kalau peluang tidak lulusnya si Ali, peluang tidak lulusnya Ali 1 kurang 3/5, jadi 2/5.
gitu kan, sisanya aja guys, sisanya. Oke, nah peluang tidak lulusnya Tifa itu kan tinggal aja 1 dikurang 2/3 gitu, 1/3 sama tuh kayak ZTL ya, Zidane tidak lulus. Oke, jadi langsung aja peluang hanya Zidane tidak lulus 6/30, bener gak? Kita kali guys, yang Ali lulus itu kita kali sama tidak lulusnya sama Tifa lulus, kemudian kita kali dengan Zidane tidak lulus. 3/5 dikali 2/3 dikali setengah nih, kita kali atasnya 3 kali 2 kali 1 6 ya, 5 kali 3 15 kali 2 30. Oke, 6/30 kita kecilin jadi 1/5 bagi 6 ini semua. Oke, ini bener ya guys ya. Kemudian yang B, peluang si Ali doang nih yang lulus berapa nih? Kalau Ali yang lulus berarti yang lainnya tidak lulus kan. Oke, kita masukin peluang Ali lulus 3/5, peluang yang lain tidak lulus itu ada Tifa tidak lulus 1/3, Zidane tidak lulus setengah, 3/5 kali 1/3 kali setengah, 3 kali 1 1, 3, 5 kali 3 kali 2 30, berarti 3/30 karena dia bilang 3/5 salah, ini kita dapetnya 1/10 ya guys ya. Kemudian yang C, peluang ketiganya itu gagal, itu sama dengan 50% ya, 50-50 enggak. Coba kita lihat nih benar apa enggak. Oke, peluang tidak lulus semua nih, berarti 2/5 1/3 dikali 1/2, langsung aja 2 dibagi 30, 1/15, salah itu guys. Oke, itu 0,8 apa ya, 1/15 itu guys, 1/15 itu kalau nggak salah 0,0 berapa ya, 0,06 atau 8, 0,66, 0,066 kayaknya deh. Oke, nih yang D nih, peluang ketiganya lulus itu 6/30 enggak? Oke, di sini tuh keywordnya sebenarnya ini nih, kuncinya nih, si Zidane itu kan dia 50-50 nih lulus apa enggaknya. Jadi sama aja kan, kalau dia lulus apa enggak itu peluangnya sama. Udah sama aja sebenarnya guys kayak yang A. Jadi kita peluang ketiganya lulus tuh ya udah, kita yang lulus tuh kita kali semua, 3/5 kali 2/3 kali setengah, jadinya 6/30. Ya benar guys, dari soalnya ini yang benar tuh cuman pernyataan A dan kemudian pernyataan B. Oke, mungkin segitu penjelasan dari 5 soal kaidah pencacahan dan peluang untuk susulan untuk perbaikan nilai atau remedi dari STS dari Matematika Wajib Alur Raffles Trensia kelas 12/7 absen 3. Mungkin kalau ada salah kata ataupun kata yang kurang berkenan ataupun salah ya, salah arti, salah makna, mungkin bisa dimaafkan dan dimaklumi karena saya hanya seorang pelajar dan mungkin bisa dikoreksi lebih dalam nantinya. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.